Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang kehamilan. Jadi buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang kehamilan. Jadi, udah lama banget aku nggak share tentang kehamilan atau tentang promil, dan kali ini aku akan share pengalaman terbaru aku ya. Jadi, ceritanya aku hamil anak kedua ya. Jadi, saat ini aku lagi hamil 7 minggu, dan mungkin sebagian udah pada tahu ya, dulu aku tuh pejuang garis 2. Jadi aku sering banget share tentang promil, tentang kehamilan, dan kali ini aku akan share lagi tentang kehamilan kedua aku. Nah, kayak gitu ya. Dan jujur aja, aku tuh nggak lagi sedang promil, dan jujur aja juga aku tuh hormonnya sedang berantakan banget ya. Jadi nggak men tuh bisa 2 bulan, kemudian 3 bulan kadang nggak men gitu ya, dan aku belum sempat mengonsultasikan ke dokter. Dan aku pikir aku tuh lagi nggak subur gitu loh, jadi aku tuh kayak yang santai banget gitu kan. Jadi aku ngerasa kayaknya nggak apa-apa deh, nggak usah KB gitu kan, karena aku ngerasa mens aku tuh lagi berantakan. Jadi kayaknya kemungkinan buat hamil itu kayaknya juga susah, karena yang dulu pun aku tuh harus terapi hormon untuk ngedapetin si anak. Nah, kayak gitu ya. Dan singkat cerita, sebenarnya aku punya hipertensi yang mengharuskan gimana caranya aku mengontrol tekanan darah aku biar tetap stabil, makanya KB aku tuh dicabut. Nah, kayak gitu ya. Dan singkat ceritanya lagi ya, jadi saat ini tuh kan aku lagi hamil, jadi aku kayak nggak nyangka, aku tuh kayak kaget banget, shock banget. Jadi kalau dulu hamil aku tuh nunggu-nunggu banget, kayak yang happy gitu ya. Kalau saat ini aku tuh kayak happy-happy enggak ya, karena kaget ya kan. Karena harus kepikiran harus antar jemput anak sekolah, antar jemput anak mengaji gitu loh. Cuman karena udah ada nih ya, jadi benar-benar aku jaga banget, benar-benar kayak ya udahlah, emang ini udah waktunya, mungkin aku harus punya anak kedua. Nah, kayak gitu ya. Ini tanpa promil, dan ini bener-bener shock banget. Dan yang pengen aku ceritain di sini ya, jadi buat kalian nih yang ngerasa kalian itu telat haid, kalian itu jangan sompral ya, jangan jangan kayak gimana ya, jangan sembarangan konsumsi obat. Nah, kayak gitu ya. Jadi ceritanya, sebelum aku tahu hamil, aku tuh sakit-sakitan ya. Jadi yang aku rasain itu aku kayak, dadanya tuh rasanya kayak kebakar. Ya, 2 kali berobat, aku tuh, yang kedua aku, puas ya, karena si dokternya bilang, kemungkinan ini lambung ya, karena dadanya tuh rasanya terbakar, perutnya juga rasanya nggak nyaman banget. Kemudian kayak, gimana ya, kenyang kenyang tapi lapar. Jadi gimana ya ngomongnya, jadi perut tuh rasanya kayak begah gitu loh, tapi kok kok kayak lapar gitu loh. Terus kalau misalkan sampai perutnya kosong, itu tuh rasanya tuh nggak nyaman banget gitu loh. Alhasil aku dikasih obat lambung sama si dokter, terus kayak obat pereda nyeri, dan terus kemudian, aku juga mengonsultasikan bahwa kalau aku tuh kayak ada benjolan. Nah, si benjolan itu katanya nggak berbahaya, tetapi sama si dokter itu aku diresepin obat peradangan. Nah, kayak gitu ya. Cuman singkat cerita, lagi ngobrol sama teman, teman bilang lagi cerita orang hamil, nggak tahu kenapa aku tiba-tiba kayak pengen tes pack ya. Tiba-tiba kayak pengen tes pack, dan beneran aku pulang tes pack, dan aku tuh kaget. Kagetnya apa? Aku tuh garis 2. Nah, kayak gitu loh. Dan aku tuh ngerasa kayak bener-bener shock banget, karena aku ngerasa aku tuh nggak hamil, kenapa garis 2 gitu loh. Jadi ternyata selama ini aku ngerasain kayak lambung, perut nggak enak, itu tuh aku ngidam. Nah, kayak gitu ya. Dan yang lebih konyolnya lagi, selama aku kemarin, kayak ngidam gitu, aku juga konsumsi obat peradangan ya. Jadi ternyata obat peradangan itu berbahaya banget untuk ibu hamil ya. Jadi, 1 hari aku tes pack, 2 harinya aku langsung ke dokter kandungan. Si obat itu aku kasihin ke si dokter ya, ternyata obat itu tuh berbahaya banget buat ibu hamil. Jadi jangan pernah konsumsi obat sembarangan kalau kalian sedang hamil. Jadi ini benar-benar harus digarisbawahi banget ya. Dan aku tuh kayak nyesalnya tuh kenapa nggak dari kemarin aku tes pack ya, karena kalau misalkan seandainya aku nggak tes pack, ini bener-bener berbahaya banget untuk janin aku, karena aku konsumsi obat si peradangan itu tuh baru 2 kali ya, 2 kali bener-bener pas aku udah tahu tes pack, garisnya 2, itu bener-bener aku stop. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini yang aku pengen sampaikan adalah kalau misalkan kalian telat mens, kayaknya mending cepet-cepet kalian kayak tes pack gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian apalagi orangnya dikit-dikit minum obat, ini kan berbahaya banget ya. Jadi nggak semua obat itu baik untuk ibu hamil. Jadi kalian harus berhati-hati. Bahkan makanan-makanan, minuman, kalau misalkan kalian baca-baca ya, dulu aku pernah share ya, jadi kayak sirup ABC. Sirup ABC itu nggak bagus untuk ibu hamil. Karena posisinya waktu aku minum, itu aku lagi hamil, itu aku langsung kram hebat ya. Dan banyak kayak snack-snack gitu kan, makanan-makanan, kalau misalkan kalian mau baca, sebenarnya itu juga banyak banget larangan untuk ibu hamil ya.
Terus kalau misalkan kalian ngeles lagi nih, "Ah, aku makan apa aja nih, baik-baik aja," gitu ya. Sekali lagi aku akan garis bawahi lagi, keadaan ibu yang satu dengan ibu yang lain itu berbeda-beda. Mungkin di kamu lemah dan mungkin di orang lain itu, ibaratnya nggak kuat gitu ya. Jadi di sini perlu diperhatikan ya. Jadi dari makan, dari kalian konsumsi obat saat kalian hamil, kalian harus berhati-hati. Nah, kayak gitu ya. Dan sekarang aku udah tahu kalau aku hamil, ternyata aku tuh ngerasa pas hamil yang ini perut aku tuh kayak nggak boleh kosong gitu loh. Jadi kalau nahan lapar sedikit, perutnya tuh rasanya kayak kita lagi sakit lambung, nggak nyaman. Dan itu aku ngerasain sakit itu hampir 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu aku 2 kali berobat, dan itu aku konsumsi obat yang bener-bener aku nggak tahu kalau diri aku tuh hamil, karena aku ngerasa aku udah dari kemarin hormonku berantakan dan nggak mungkin hamil ya, karena aku ngerasa aku KB-nya KB alami ya. Jadi sekali lagi di sini kalian nggak boleh meyakini 100% KB alami. Nah, kayak gitu ya, karena kalau KB alami itu nggak ngejamin. Jadi kalau misalkan kalian mau apa ya namanya, mengatur jarak kehamilan, itu yang paling tepat bener-bener kalian bener-bener menggunakan KB yang bener-bener yang bisa kayak suntik atau pil atau IUD. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan sok-sokan mau KB alami ya, atau kalau mau, banyak orang melakukannya, mohon maaf spermanya tidak masuk atau dikeluarkan di luar, itu juga nggak ngejamin ternyata ya. Jadi ini aku bener-bener pengen share ke kalian. Jadi buat kalian yang mau menjaga jarak ya antara anak satu kedua, itu kalian jangan coba-coba melakukan KB alami atau spermanya dikeluarin di luar. Itu bener-bener nggak ngejamin ya. Karena aku udah ngebuktiin ya. Jadi ternyata KB alami itu nggak 100% kayak eh, apa ya, menghambat kehamilan, enggak. Jadi bener-bener kalau misalkan kalian mau apa namanya, mengatur jarak gitu ya, kalian mending KB-nya yang jelas aja ya. Kalau misalkan kalian punya hipertensi kayak aku, mungkin kalian bisa menggunakan kondom atau menggunakan kayak IUD, nah kayak gitu-gitu ya. Jadi kalian harus apa namanya, harus mengerti diri kalian itu cocoknya di mana. Nah, kayak gitu ya. Dan sebenarnya aku juga kayak galau juga, kehamilan yang sekarang ini hipertensi aku tuh kayak lagi parah gitu loh. Jadi, aku juga harus berhati-hati banget. Bahkan kemarin, aku ke dokter kandungan itu aku harus cek lab juga, dan itu untuk cek lab harganya lumayan banget ya, karena si dokternya mau semua, anggota organ di dalam tuh maunya dicek ya, karena aku punya hipertensi yang kronis dan mengharuskan aku harus berhati-hati. Bahkan untuk ibu hamil pun kemarin aku menanyakan kalau misalkan Almodipin ya, itu aman nggak dikonsumsi untuk ibu hamil? Ya, ternyata aman. Dan saat ini aku lagi hamil dan aku mengonsumsi Almodipin untuk mengatur tekanan darah aku. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini yang pengen aku share buat kalian ibu hamil yang punya darah tinggi, kalian harus berhati-hati karena efeknya itu berbahaya banget ya. Ditakutnya kalian kena stroke atau setelah melahirkan kalian ibaratnya kejang gitu atau apapun itulah, pokoknya kalian harus berhati-hati. Dan ini juga untuk diriku ya, aku harus berhati-hati. Makanya selama kehamilan ini aku konsumsi Almodipin, dan Almodipin yang aku konsumsi itu dosisnya udah 10. Dan selama sakit kemarin, tensi aku tuh ternyata tinggi terus, dan kemarin lagi aku ke dokter kandungan dan tensi aku tuh masih tinggi ya. Jadi makanya dimasukinnya tuh bener-bener hipertensinya udah kronis. Jadi sama dokter bener-bener dia harus kayak ngasih obatnya tuh bener-bener banget. Bahkan untuk obat pengencer darah pun aku diresepkan karena berbahaya untuk aku. Kemudian kalau misalkan saat ini kalian punya hipertensi, kalau kayak aku ya, bukan soal aku pro dengan sesar ya. Jadi pokoknya aku udah nggak peduli mau sesar mau normal itu nggak masalah, yang penting aku selamat, anakku selamat. Nah, kayak gitu ya. Jadi pokoknya buat kalian nih yang lagi hamil dan kalian punya hipertensi, kalian nggak usah khawatir lagi, mending kalian konsultasikan ke dokter kandungan ya kalau bisa ya. Jangan ke, kalau misalkan kalau buat ke bidan-bidan itu sebenarnya nggak apa-apa ya kalau untuk kontrol bulanan gitu. Cuman kalau yang punya hipertensi, aku mewajibkan banget kalian ke dokter kandungan ya. Jadi biar lebih detail ya. Jadi biar si dokter itu tahu dia harus ngasih obat apa dan penanganannya tuh apa kalau misalkan kalian pas mau lahiran atau posisinya kalian saat ini keadaan tubuhnya bagaimana gitu loh. Jadi kalau yang aku kemarin ya, aku diresepkan untuk obat 1 bulan full, benar-benar ada Almodipin, ada obat pengencer darah, dan ini tuh benar-benar diminumnya 1 bulan full ya. Jadi kayaknya udah dulu nih ya cerita dari aku ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi buat kalian ya yang misalkan kalian telat haid, kalian nggak usah ragu lagi untuk tes pack ya, jangan sompral ya. Kayak aku nih, aku kayak
sedikit sompral juga ya, karena aku nggak kepikiran aku hamil. Jadi aku berobat aja berobat aja. Ternyata obat yang aku konsumsi itu berbahaya untuk janin aku. Nah, kayak gitu. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. Terima kasih.